Selamat datang di Sabila Mall Academy. Pada video prakelas kali ini, bunda-bunda semua akan dipandu oleh saya, Dani dari tim Markom Sabila Mall. Nah, sekarang Mas Dani kita akan belajar apa? Kita akan belajar terkait closing is everything. Nah, bunda-bunda semua, mungkin dalam penjualan atau dalam marketing, closing adalah segalanya. Closing adalah nyawa. Closing adalah hasil. Maka dari itu, kita sebagai penjual harus mengoptimalkan, harus memaksimalkan segala upaya, segala proses, segala usaha kita untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, mungkin kita analogikan membuat bolu ya, bunda-bunda semua. Nah, bunda-bunda pasti pernah kan membuat bolu? Nggak mungkin dong bolunya langsung jadi gitu aja. Bunda-bunda semua pasti harus mempersiapkan semuanya. Entah itu dari bahan-bahannya, dari alat-alat yang dibutuhkannya seperti apa, lalu takarannya untuk setiap bahan berapa. Nah, sama halnya dengan closing. Bunda semua harus mempersiapkan semuanya, rencananya, strateginya. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang optimal, untuk mendapatkan closing yang maksimal. Nah, kita lanjut ke rumus menaikkan omset. Nah, bunda-bunda semua, ini adalah rumus menaikkan omset. Di dalam rumus menaikkan omset, ini ada prospek. Nah, prospek ini dari mana saja bunda-bunda bisa mendapatkan data calon customer bunda-bunda atau target market bunda-bunda. Entah itu dari kontak WA, dari media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Telegram, atau misalnya email dari customer-customer bunda semua. Nah, setelah prospek, ada persentase closing. Nah, kalau persentase closing ini biasanya tiap orang itu berbeda-beda. Ini disesuaikan dengan target persentase closing bunda-bunda semua. Nah, setelah prospek dikali persentase closing, baru menghasilkan buyer atau customer kita, pelanggan kita. Nah, dari buyer ini dikali average sales, rata-rata penjualan atau rata-rata pembelian. Rata-rata customer kita membeli produk kita tuh berapa? Entah itu dalam rentang waktu 1 minggu, 1 bulan, per 3 bulan, pokoknya itu semua terserah bunda. Nah, lalu dikali repeat order, seberapa banyak customer kita membeli produk yang sama dari kita, baru menghasilkanlah omset. Seperti ini bunda-bunda semua. Cuman ini kita analogikan seperti ini ya. Ini 1, 2, ini 3, ini 4. Nah, dari buyer ke sini tuh ini ada lagi proses namanya referral atau referensi. Nah, dalam ilmu penjualan atau dalam marketing, referral ini atau referensi ini sangat wajib bunda semua. Karena apa? Karena kita bisa menaikkan omset kita dari referral ini, referensi ini. Jadi kita menanyakan kepada customer kita. Misal, bunda, apakah bunda punya keluarga, saudara, teman yang mau diberi hadiah dengan produk ini? Misalnya bunda berjualan gamis dengan produk gamis ini. Atau misalnya bunda bertanya lagi ke customer yang biasa beli ke bunda. Bunda-bunda siapa tahu punya teman, saudara, atau siapapun yang ingin membeli gamis seperti ini bisa ke saya ya. Nah, itu secara gak langsung bisa menaikkan omset bunda semua. Nah, terus Mas Dani, cara hitungnya gimana sih? Oke, kita langsung ke cara hitungnya ya. Kita asumsikan produk bunda semua itu harganya 100.000 per produk. Yang pertama kita prospek. Nah, bunda-bunda semua dalam 1 bulan prospek berapa orang sih? Atau misalnya kalau terlalu jauh, per bulan kita per hari aja. Misal ini dalam rentan 1 hari ya. Misal bunda prospek dalam 1 hari 100 orang. Dikali persentase closingnya. Kita tentukan saja ya semuanya. Jadi 10% persentase closingnya. Sama dengan, nih 100 dikali 10% berapa? 10. Jadi ada 10 buyer, ada 10 orang customer. Nah, lalu dikali average sales-nya atau rata-rata pembeliannya. Kita asumsikan karena misalnya bunda baru berjualan, rata-rata pembeliannya cuma 1. Repeat ordernya cuma 1. Berarti omsetnya berapa nih? 10 orang dikali 100.000 dikali 1 dikali 1. Berarti omset bunda itu
1 juta. Nah, seperti ini bunda-bunda semua. Mas Dani, saya pengen dong gimana caranya biar menaikkan omset saya yang dari 1 juta jadi lebih tinggi misalnya. Oke, kita asumsikan. Kita hitung lagi di sini. Mungkin rata-rata bunda semua pasti akan berpikiran, ya udah naikin aja prospeknya. Oke, kita naikin prospeknya. Misal jadi 1000 dikali 10% persentase closingnya sama dengan 1000 dikali 10%, itu 100 orang dikali average salesnya 1, repeat ordernya 1 lagi. Kita hitung omsetnya ya, 100.000 dikali 100 orang dikali 1 dikali 1, berarti omset bunda bisa 10 juta. Nah, sebenarnya bunda-bunda semua untuk menaikkan omset kita sebenarnya gak harus menaikkan prospeknya, tapi kita mainin aja di average sales sama repeat ordernya. Average sales itu seperti apa sih Mas Dani? Misal nih bunda pernah ke salah satu restoran makanan cepat saji. Misalnya tadinya bunda mau belanja makan cuma 50.000, ditawarin paket inilah itulah. Jadi yang tadinya targetnya cuma 50.000 belanja jadi 100.000. Nah, average sales itu kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya bunda bisa menawarkan 2 produk sekaligus kepada customer. Misal customer nanyanya cuma 1 produk aja. Ada gamis ini gak bun? Oh ada nih, ada gamis ini. Yang satu warnanya ini, yang satu warnanya ini. Atau misalnya dibandingin dengan gamis yang lain. Atau misalnya bisa dibundling, jadi customer kita bisa beli 2 produk sekaligus. Seperti itu. Terus di repeat ordernya. Nah, kalau di dalam repeat order, berarti kita harus mencari produk yang repeat ordernya tinggi. Kalau baju sih, misalnya di momen lebaran doang pasti repeat ordernya tinggi. Tapi kalau untuk keseharian kan nggak mungkin. Nah, berarti bunda bisa cari di produk lain, misalnya skincare. Itu rata-rata penggunanya kan dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan, skincare habis, harus beli lagi. Nah, berarti bunda harus mencari variasi produk lain agar repeat ordernya tinggi. Seperti itu bunda. Saya analogikan lagi. Misal average salesnya ini jadi 2, yang ini juga jadi 2. Nah, berarti misal nih, bunda tuh produknya 100.000. Ada 100 orang bayar. Tapi average salesnya 2 dikali 2 kali repeat order per orang dari sini. Berarti berapa bunda? Jadi 40 juta. Nah, yang tadinya omsetnya 10 juta, tapi karena bunda bermain juga di average sales dan repeat order, makanya omsetnya juga naik secara drastis. Nah, seperti itu kurang lebih bunda-bunda rumus menaikkan omset. Jadi kita sebagai penjual itu harus pintar-pintar mendesain rumus menaikkan omset ini. Karena ya bunda-bunda sendiri yang tahu terkait penjualan bunda, terkait produk-produk bunda seperti apa. Mas Dani, saya udah melakukan semuanya yang tadi Mas Dani jelaskan. Seperti membuat rumus menaikkan omset, menjalankan semuanya. Tapi kenapa omset saya stuck gitu-gitu aja? Bahkan sekarang omsetnya menurun. Nah, kita sekarang akan bahas terkait gagal closing. Nah, bunda-bunda semua, pasti kita sebagai penjual ya, udah biasalah yang namanya dengan gagal closing. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari penyebabnya itu apa. Kenapa kita bisa jadi gagal closing gitu. Nah, penyebabnya itu ada 2, bunda-bunda. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dalam diri kita, bunda-bunda semua. Entah itu kurang pede, males, terus banyak alasan, hingga pada akhirnya kita tidak bisa menaikkan omset kita, tidak bisa mengoptimalkan omset kita dengan baik. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti apa Mas Dani? Faktor eksternal itu bisa jadi adanya trauma dari customer kita. Misal, customer kita pernah ketipu nih, terus udah ketipu, paketnya gak dateng, atau produknya tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Nah, kita sebagai penjual harus bisa meyakinkan kepada calon customer kita bahwa kita amanah, produk kita aman, 100% original, ada garansinya, terjamin. Nah, seperti itu. Biar apa? Biar customer kita semakin yakin untuk membeli produk dari kita. Nah, kita sebagai penjual harus terbiasa dengan penolakan.
Kenapa? Karena sebenarnya penolakan itu sama dengan transaksi. Penolakan itu sama dengan omset. Loh, kok bisa Mas Dani penolakan sama dengan omset? Ya bisa, karena semakin kita sering ditolak, semakin kita tahu apa salahnya gitu. Kenapa kita ditolak, misalnya entah itu kitanya masih kurang pede, produknya kurang bagus, sehingga pada akhirnya semakin hari dari waktu ke waktu, bunda-bunda semua bisa mengupgrade itu semua. Misal dari segi pelayanan bunda jadi makin pede, makin ramah, dari segi produk kualitasnya makin bagus, makin terjamin, hingga pada akhirnya bunda-bunda semua justru tidak terlalu banyak menerima penolakan, tapi banyak orderan. Seperti itu bunda-bunda semua. Nah, semoga semua ilmu yang saya tadi berikan bisa bermanfaat buat bunda-bunda semua. Jangan lupa untuk dicatat, ditulis, dibaca lagi, lalu diaplikasikan ke dalam penjualan setiap harinya. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.